Gimana kalau aku bilang seluruh masa depan kamu itu bisa diprediksi cuman dari satu marshmallow pas kamu umur 4 tahun? Ide ini kan udah bikin heboh dunia puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, beneran gak sih? Idenya kedengeran masuk akal banget ya. Kalau seorang anak bisa nahan diri buat nggak makan satu marshmallow sekarang, demi dapat dua nanti, wah, dia pasti bakal sukses. Simpel banget kan? Tapi, gimana kalau aku bilang seluruh dasar pemikiran ini salah total? Oke, yuk kita bedah dulu cerita klasiknya. Cerita yang udah kayak jadi kitab sucinya kekuatan tekad. Gimana ceritanya sih sebuah eksperimen kecil di satu ruangan, kok bisa jadi legenda kesuksesan di seluruh dunia? Coba bayangin deh, kita mundur ke Stanford tahun 1972. Ada anak kecil ditinggal sendirian di ruangan, di depannya ada satu marshmallow dan sebuah janji yang bikin galau banget. Ini nih ujian kesabaran paling pamungkas. Nah, kemampuan buat nunggu inilah yang namanya menunda kepuasan atau delayed gratification. Katanya, nih, inilah kunci buat buka pintu masa depan yang lebih cerah. Kekuatan buat bilang enggak sekarang demi iya yang jauh lebih mantap nanti. Dan disinilah ceritanya meledak. Studi-studi lanjutannya seakan-akan nunjukin kalau anak-anak yang sabar ini dapat semuanya. Nilai SAT lebih tinggi, prestasi akademis lebih bagus, bahkan badannya lebih sehat. Tiba-tiba, marshmallow itu udah kayak bola kristal peramal masa depan. Terus, gimana ceritanya sebuah temuan ilmiah yang tadinya simple ini bisa jadi fenomena budaya? Nah, disinilah ceritanya mulai seru dan rumit. Awalnya loh, eksperimen ini tuh cuma mau meneliti strategi mental yang dipakai anak-anak. Tapi pas masuk tahun 2000-an, cerita ini disulap sama media. Diubah jadi dongeng sederhana soal keajaiban kontrol diri. Kenapa cerita ini laku banget ya? Soalnya cerita ini seolah-olah membisikkan sesuatu yang pengen banget kita dengar kalau sukses itu murni soal kemauan. Gampang kan? Tapi gimana kalau itu cuma cerita penenang buat menutupi masalah yang jauh lebih besar? Dan ini dia nih plot twistnya. Si peneliti aslinya Walter Mischel itu ternyata nggak peduli apakah anak-anaknya nunggu atau enggak. Dia lebih tertarik sama gimana caranya mereka nahan diri. Nah, ini dia retakan pertama di mitos besar ini. Dari satu retakan kecil ini, siap-siap ya, seluruh bangunan mitos ini akhirnya bakal runtuh. Yuk kita lihat bareng-bareng. Gimana kalau selama ini kita semua salah nanya? Gimana kalau ini semua sama sekali bukan soal kontrol diri? Ingat, tahun ini ya, 2018. Satu tahun yang mengubah total semua yang kita pikir kita tahu soal tes marshmallow. Intinya gini nih, mitos yang populer bilang, kontrol diri yang kuat bikin kita sukses. Tapi, temuan di tahun 2018 beda banget. Ternyata, lingkungan rumah yang stabil lah yang bikin seorang anak bisa nunggu dan juga jadi sukses. Jadi, kontrol diri itu bukan penyebabnya, tapi lebih kayak efek samping dari lingkungan yang bagus. Begitu para peneliti ini memasukkan faktor kayak pendapatan keluarga atau pendidikan orang tua, efek si marshmallow ini nguap gitu aja, hampir hilang sama sekali. Ternyata itu bukan soal nungguin marshmallow, tapi cerminan dari modal yang udah dimiliki anak itu dari awal. Oke, jadi kalau ini bukan soal kekuatan tekad, terus apa dong yang sebenarnya ada di kepala anak-anak itu pas lagi natap si marshmallow? Ternyata ya, anak-anak ini bukan cuma lagi sabar, mereka itu ahli strategi cilik. Mereka lagi ngitung-ngitung, bikin kalkulasi berdasarkan semua pengalaman hidup mereka. Dan pertanyaan terbesar di kepala mereka simple, orang dewasa ini bisa dipercaya nggak ya? Coba deh pikirin, kalau kamu tumbuh di lingkungan di mana janji itu seringnya cuma omong kosong dan masa depan itu nggak jelas, ya makan marshmallow yang udah pasti ada di depan mata itu bukan kegagalan dong, justru itu pilihan yang paling cerdas dan masuk akal. Jadi kesimpulan besarnya apa? Simpel banget sebetulnya. Konteks itu mengalahkan karakter. Selalu. Jadi warisan dari tes marshmallow ini apa dong? Yah, kayak pedang bermata dua. Di satu sisi tes ini bagus, bikin penelitian soal kontrol diri jadi maju. Tapi di sisi lain, wah, ini melahirkan mitos yang bahaya banget. Mitos yang seolah-olah menyalahkan orang miskin karena karakter mereka lemah, padahal masalahnya sistemik. Jadi, kesimpulan para ahli sekarang tuh gini. Oke, kontrol diri itu penting, nggak ada yang bilang nggak. Tapi, lingkungan kita, sumber daya yang kita punya, dan rasa percaya kita pada sekitar itu semua jauh lebih kuat pengaruhnya dalam membentuk siapa kita.
Jadi, pada akhirnya pelajaran sebenarnya dari si marshmallow ini bukan soal kekuatan tekad, tapi soal kepercayaan. Tes ini bukan ngetes siapa yang bisa nunggu, tapi lebih ke siapa yang tumbuh besar di lingkungan yang bisa mereka percaya. Siapa yang belajar dari pengalaman kalau menunggu itu ada hasilnya. Nah, sekarang coba bayangin, kalau kamu yang ada di ruangan itu, apa yang bakal kamu lakuin?